Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Pada pagi hari ini kami itu akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi komunikasi khususnya yang ada di kehidupan kami sehari-hari atau khususnya kita. Nah, pada kalanya kami akan satu persatu memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nama saya Martin Silalai. Nama saya Natasha Umaira. saya Nazwa Adriana Sution. Nama saya Muhammad Agi. Nah, terlebih dahulu kami akan menjelaskan satu persatu fungsi dari komunikasi. Yang pertama ada fungsi komunikasi sosial. Oke, yang kedua ada fungsi komunikasi ekspresif. Yang ketiga ada fungsi komunikasi ritual, dan yang keempat ada fungsi komunikasi instrumental. Nah, Oke teman-teman, kali ini kita bersama Kak Najwa dan juga Kak Tasya. Mereka ini dari Fakultas ilmu komunikasi. Fisip, jurusan Ilmu Komunikasi dari kampus Universitas Medan Area. Jadi kali ini kita akan membahas tentang fungsi komunikasi. Nah, kalau menurut Kak Najwa nih, apa yang Kakak ketahui tentang fungsi komunikasi? Fungsi komunikasi ini sebenarnya banyak ya. Salah satunya yang akan saya sampaikan di sini adalah fungsi komunikasi ekspresif ya. Dengan demikian tuh komunikasi ekspresif tuh mempunyai arti suatu bentuk yang lugas. Nah, lugas di sini tuh berarti mengenai inti-inti pokoknya saja yang diutarakan, bersifat apa adanya dan tidak terbelit-belit. Nah, ada kalanya yang akan saya sampaikan di sini itu adalah beberapa fungsi yang saya ambil dari kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ketika kita menyampaikan perasaan-perasaan kita yang bersifat emosi. Nah, emosi tersebut itu kan dikomunikasikan melalui pesan-pesan yang bersifat nonverbal. Nonverbal seperti rasa suka, benci, dan lainnya. Nah, ada pula juga perasaan sayang, peduli, rindu, gembira, sedih, takut. Nah, itu semua itu bisa disampaikan secara lebih ekspresif lewat perilaku yang saya utarakan tadi bersifat nonverbal. Nah, contohnya di kehidupan sehari-hari itu kita bisa melihat secara langsung seorang ibu yang menunjukkan kasih sayangnya dengan membelai kepala anaknya. Misalnya lagi nih, Tasya bisa menyalurkan rasa amarahnya yang dia udah pendam itu dengan mengumpat, terus dia mengepalkan tangannya seraya melototkan matanya. Nah, mungkin dari penjelasan saya mengenai fungsi komunikasi ekspresif itu ya demikian saja. Ternyata contoh-contoh fungsi komunikasi ekspresif itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kali ini kita masuk ke Kak Tasya. Kalau dari Kak Tasya, fungsi komunikasi apa yang Kakak ketahui? Fungsi komunikasi sosial. Kira-kira pengertiannya itu apa, Kak? Pengertiannya itu adalah fungsi komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita sendiri. Kalau fungsi dari komunikasi sosial itu? Fungsi komunikasi sosial yaitu memberikan informasi. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat informasi dan berguna bagi hidupnya sendiri. Kalau contohnya di kehidupan sehari-hari ada nggak kira-kira? Ada, yaitu misalnya kayak kita bersosialisasi kepada masyarakat melalui menyapa orang lain menggunakan kontak sosial dengan indera mata, memahami dan menggunakan isyarat nonverbal seperti postur, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Oh, berarti kalau contoh dari Kak Tasya ini banyak dia berinteraksi dengan masyarakat lah ya. Nah, itu oke. Sekian dari pendapat dari Kak Tasya dan juga Kak Najwa. Terima kasih. Nah, kali ini kita bergabung bersama Bang Martin dan Bang Adi. Mereka berdua ini adalah salah satu mahasiswa dari UMA, Fakultas ISIPOL, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, pertama saya akan menanyakan beberapa mengenai fungsi-fungsi komunikasi kepada Bang Adi. Tolong jelaskan Bang yang Abang ketahui mengenai fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ritual merupakan sebuah fungsi komunikasi yang digunakan untuk pemenuhan jati diri manusia sebagai individu, sebagai anggota komunitas sosial dan alam semesta. Contoh beberapa bentuk komunikasi ritual seperti upacara pernikahan, berdoa, membaca kitab suci, momen olahraga dan sebagainya.
Oke, itu berarti komunikasi ritual dia saling berkaitan dengan kegiatan yang bersifat religius ya Bang. Nah selanjutnya kita akan bergabung dengan Bang Martin. Bang tolong dong jelaskan fungsi-fungsi komunikasi yang Abang sudah ketahui dan tolong beberkan beberapa contoh yang ada pada kehidupan sehari-hari. Kalau fungsi komunikasi yang saya ketahui itu ada fungsi komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi ini bertujuan untuk mendorong, menginformasikan, mengajak dan mengubah sikap. Fungsi itu untuk membuat pendengar mempercayai bahwa fakta atau informasi yang diberikan oleh pembicara itu aktual dan layak diketahui. Contohnya nih, misal dosen dia membilang bahwa kelas ini kotor. Itu artinya dia menginginkan bahwa mahasiswa itu untuk membersihkan kelas itu terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Inisiatif. Ya, jadi itu yang saya ketahui tentang fungsi komunikasi instrumental. Oke, jadi beberapa yang disebutkan oleh Bang Martin dan Bang Agi tadi mungkin itu saja yang saya dan mereka berdua sampaikan pada pagi hari ini mengenai fungsi-fungsi komunikasi dan beberapa contohnya yang mereka kaitkan ke kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada kesalahpahaman kata yang diucapkan oleh Bang Martin dan Bang Agi, mohon dimaafkan. Apabila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.